Halo, nama saya Andrian Sidramulab, C6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan perilaku konsumen saat pandemi COVID-19 ini. Nah, saat ini tuh dunia sedang mengalami krisis yang disebabkan oleh pandemi virus COVID-19. Nah, virus yang memiliki nama lain corona ini berhasil mengubah perilaku manusia. Nah, berbicara tentang perubahan perilaku konsumen tersebut, pebisnis harus mengetahui perubahan untuk menyesuaikan strategi bisnis selama pandemi ini. Nah, perilaku konsumen sendiri memiliki arti sebagai proses aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencairan, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa. Nah, demi memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup konsumen, perilaku konsumen sendiri itu terjadi pada saat pandemi ini akan cenderung mengabaikan harga dan lebih memperhatikan nilai. Hal ini dapat diartikan ganda. Nah, yang pertama itu teori permintaan, di mana semakin sedikit barang maka semakin tinggi harga yang diberikan. Konsumen pun akan cenderung menanggalkan persepsi harganya. Nah, yang kedua, konsumen sebisa mungkin menahan uangnya dan akan membeli barang yang dianggapnya memiliki nilai yang sangat penting. Nah, konsumen akan lebih fokus pada produk-produk yang memiliki nilai bagi kehidupannya. Konsumen juga akan cenderung menyampingkan ego atau hedonisme mereka. Produk-produk kebutuhan sanitasi seperti tisu, sabun, ataupun sanitizer, ataupun pencuci barang lainnya yang mulai disasar oleh konsumen baik saat atau pasca pandemi krisis nanti. Nah, selain itu, produk kesehatan seperti makanan sehat, suplemen, vitamin, susu, bahkan minum-minuman yang kaya gizi juga menjadi hal yang paling dicari oleh konsumen. Nilai yang dianut konsumen juga bukan hanya nilai fisik saja, namun terdapat nilai-nilai intangible seperti pengetahuan. Nah, terlebih orang-orang menyadari akan skill advancement pasca krisis, di mana persaingan kerja akan semakin ketat. Nah, produk pengembangan perusahaan juga perlu diperhatikan. Konsumen akan membangun kembali awareness saat krisis. Konsumen juga cenderung melupakan atau bahkan sudah tidak sadar lagi akan keberadaan suatu brand. Konsumen justru akan cenderung bertanya-tanya pada bagaimana sih krisis ini akan berakhir, daripada apakah produk merek A atau B atau C itu baik-baik saja atau gimana. Nah, sebagai pelaku bisnis perlu juga mempersiapkan atau bahkan meningkatkan brand awareness saat dan pasca pandemi nanti. Misalnya menerapkan sistem loyalty konsumen. Loyalty konsumen adalah metode berbelanja di mana konsumen akan mendapatkan keuntungan tertentu ketika telah membeli jumlah item yang telah ditentukan dalam periode tertentu. Loyalty konsumen perlahan-lahan dapat membangkitkan brand awareness pada konsumen. Nah, yang kedua, dapat mengandalkan social responsibility. Untuk membangun simpati dan keterlibatan konsumen, kegiatan yang dilakukan dapat seperti mengadakan amal secara mandiri atau secara kolaboratif. Nah, yang ketiga, dapat membangun kampanye pasca pandemi. Misalnya, mempersiapkan fitur baru pada produk Anda, resep ataupun menu baru pada perusahaan tersebut. Nah, hal-hal yang lain yang dapat meningkatkan awareness konsumen pada brand Anda. Konsumen online kini bukan hanya generasi milenial saja. Pada awalnya memang konsumen online itu didomisili oleh generasi milenial. Namun, industri yang konsumennya memang untuk generasi milenial sudah sejak lama mengandalkan e-commerce sebagai sarana transaksi jual beli. Namun, bagaimana dengan perusahaan yang menyasar pada konsumen yang lebih tua? Nah, konsumen online saat pada pasca pandemi juga akan didominasi oleh generasi boomer atau satu tingkat di atas generasi X pada pasca pandemi nanti atau bahkan pada saat pandemi. Nah, perusahaan harus lebih peka terhadap generasi tertua ini dan mampu menyasar pada semua kalangan, baik dari segi diferensiasi produk dan kampanye.
Perlu diketahui bahwa bangkitnya tren group buying pada awal tahun 2010-an, group buying ini tuh sempat populer di seluruh negara, tidak terlepas di Indonesia. Namun pada pertengahan 2010 itu, tren ini tuh seakan seperti kertas yang terhempas angin, tiba-tiba hilang di Indonesia. Namun di negara-negara Eropa dan Amerika, tren group buying ini itu masih bertahan hingga saat ini. Group buying sendiri adalah pembelian kolektif dari beberapa pembelian yang mengaktifkan diskon. Karena kecenderungan orang sulit untuk mengeluarkan uang lebih saat pandemi, orang-orang akan bekerja sama untuk membeli barang tertentu untuk mendapatkan potongan harga. Nah, sekian penjelasan saya tentang perubahan perilaku konsumen pada saat pandemi maupun pasca pandemi. Terima kasih.